Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita pasti memiliki masa lalu, dan seringkali masa lalu kita dapat mempengaruhi masa sekarang dan masa depan kita. Kemarin saya membaca sebuah artikel yang menceritakan tentang 26 mahasiswa. Ke-26 mahasiswa tersebut memiliki masa lalu yang kurang baik. Di antara mereka ada yang pernah menjadi pecandu narkoba, ada yang pernah ditahan di ruang tahanan, bahkan ada mahasiswi yang pernah 3 kali aborsi dalam setahun. Orang tua mereka tidak memiliki solusi apa-apa terhadap anak mereka, dan mereka itu hanya dilemparkan ke sekolah. Sedangkan para guru dan kepala sekolah menganggap mereka itu adalah sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Anak-anak tersebut tidak bisa didisiplin, sehingga mereka itu hanya dikumpulkan di dalam satu ruangan kelas di pojok dari sekolah tersebut, di bagian yang tergelap. Tidak ada seorang pun dari dosen di sekolah itu yang mau menjadi wali kelas mereka. Tetapi ada seorang pendeta yang juga merupakan dosen dari sekolah tersebut, yang mendengar hal tersebut dan dia menawarkan diri kepada kepala sekolah untuk menjadi wali kelas baik bagi mahasiswa-mahasiswa ini. Kepala sekolah menanyakan kepada pendeta tersebut, "Mengapa engkau mau mencari masalah bagi dirimu sendiri untuk menjadi dosen bagi mereka, untuk menjadi wali kelas mereka?" Tapi pendeta itu menjawab, "Tuhan telah memberikan kita kesempatan. Bukankah kita juga harus memberikan mereka kesempatan?" Singkat cerita, pendeta ini menjadi wali kelas mereka, dan di hari pertama dia memasuki ruangan kelas tersebut. Dia melihat ke-26 mahasiswa ini. Dia tidak mengadakan sebuah kebijakan kedisiplinan bagi ke-26 mahasiswa tersebut. Tetapi si pendeta ini memberikan satu pertanyaan kepada mereka. Pendeta itu menanyakan, "Dari 3 orang yang hendak saya sebut nanti, coba kalian tebak, siapakah yang akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang membawa pengaruh yang hebat, yang baik kepada lingkungan, kepada bangsanya?" Orang pertama, dia adalah seorang yang sering dikaitkan dengan politisi jahat. Dia selalu berkonsultasi dengan astrologis. Dia memiliki istri muda. Dia adalah seorang perokok dan juga seorang pemabuk. Setiap hari dia harus habisin 6-8 botol martini. Orang kedua, dia pernah 2 kali diberhentikan dari perkantorannya. Dia seringkali tidur sampai sore hari. Dia seorang perokok, juga seorang pemabuk. Orang ketiga, dia dianggap sebagai seorang pahlawan perang, seorang vegetarian. Dia tidak merokok, sesekali dia hanya minum bir, dan tidak punya keselingkuhan. Tanpa ragu, para mahasiswa dengan serentak mengatakan, orang ketiga yang pasti bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang membawa pengaruh yang baik kepada lingkungan dan kepada bangsanya. Karena dia memiliki karakter yang bagus, dia memiliki latar belakang yang bagus. Untuk orang pertama dan orang kedua, mereka tidak bakal bisa menjadi seorang pemimpin. Kemungkinan mereka akan menjadi penjahat, bahkan mereka itu hanya menjadi sampah masyarakat. Pendeta tersebut mulai tersenyum dan mengatakan pada para mahasiswa, "Dari ketiga orang yang saya sebut tadi, seharusnya kalian tidak terlalu asing. Orang pertama, dia adalah Franklin Roosevelt yang pernah menjadi Presiden Amerika Serikat. Orang kedua adalah Winston Churchill. Dia adalah seorang Perdana Menteri Inggris yang terkenal. Orang ketiga, dia adalah Adolf Hitler yang pernah membunuh jutaan orang." Mendengar perkataan pendeta tersebut, para mahasiswa menjadi bengung dan tidak percaya akan apa yang mereka dengar tadi. Pendeta itu mulai melanjutkan mengatakan, "Hal yang salah dari kalian adalah kalian mengukur masa depan seseorang dari masa lalunya. Yang menentukan kehidupan seseorang adalah masa sekarang dan masa di depannya, tetapi bukan masa lalunya. Anakku, kehidupan kalian barusan dimulai. Segala masa lalu kalian adalah milik masa lalu. Tidak bisa
dijadikan patokan untuk menentukan masa depan kalian. Yang bisa menentukan kehidupan kalian adalah masa sekarang kalian dan hal yang hendak kalian lakukan di masa yang akan datang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna, termasuk orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Mereka juga pernah melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, keluarlah dari trauma masa lalu kalian. Mulai sekarang, lakukanlah yang terbaik dari kalian, dan saya percaya kalian memiliki masa depan yang cemerlang. Perkataan dari pendeta tersebut mengubah hidup dari ke-26 mahasiswa ini. Sehingga di antara ke-26 mahasiswa tersebut, ada yang menjadi psikiater, ada yang menjadi hakim. Bahkan di antaranya ada seorang yang menjadi banker yang terkenal di Wall Street, yaitu Robert Harrison. Saudaraku, sekalipun ada orang yang di sekitar kita yang mengecap kita merupakan orang yang gagal, itu tidak akan menentukan masa depan kita. Asalkan saudara tahu bahwa masa lalu tidaklah penting. Yang terpenting adalah saudara masih bisa menentukan masa sekarang dan masa yang akan datang. Seperti yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Saudara dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saudara dan saya. Tuhan telah menentukan saudara dan saya untuk menjadi seorang pemenang. Marilah kita terus melihat ke depan. Seperti Tuhan menciptakan mata kita terletak di depan. Tuhan tidak menempatkan mata kita di belakang. Karena Tuhan mau kita selalu melihat ke depan. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14, Paulus mengatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap kita memiliki panggilan yang khusus, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saudara dan saya. Mari kita terus melihat ke depan, lupakan masa lalu, kita ciptakan masa depan kita dimulai dari masa sekarang, yaitu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.